usulullah, katullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Siapa gue? Jangan lupa Subscribe, like, comment, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati. Salam santun, salam hormat, salam kompak, salam damai, salam seduluran salawas-salawas. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, seiman, setakwa, sebangsa, setanah air, semuanya saja doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi Allah, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahi umurnya. Dan juga bagi sahabatku yang sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk sahabatku yang sedang bekerja, saya ucapkan selamat bekerja, mudah-mudahan berkah rezekinya dan disayang oleh juragan atau bosnya, seperti itu. Ya sahabatku, ini saya berada di bukit yang mana akan saya jadikan padepokan Guru Ridwan ya. Jadi di sini tempat padepokannya besok di sini. Padepokan yang barunya besok di sini ya sahabatku. Jadi saya mohon doanya kepada kalian semuanya dan dukungannya ya, agar cita-cita saya terlaksana seperti itu. Ya, dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video-video yang ada di channel saya ke teman kalian supaya terus berkembang channel ini dan bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Buat sahabatku para pecinta ilmu hikmah dimanapun berada, saran saya untuk kalian semuanya ketika mengamalkan suatu keilmuan, wirid apapun ya, maka yang paling pertama adalah harus yakin. Itu inti, itu yakin ya. Karena kalau tidak yakin ya tentu saja efeknya kurang bagus, seperti itu. Bagi sahabatku yang mungkin sedang mencari amalan untuk atau sebagai upaya melancarkan rezeki, itu sebetulnya banyak sekali kalau amalan-amalan untuk melancarkan rezeki ya. Yang paling mudah ini sahabatku, baca saja Bismillahirrahmanirrahim. Allahul latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Gitu ya. Saya ulangi lagi ya. Allahul latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Dibaca sebanyak 9 kali setiap habis sholat 5 waktu, maksudnya sholat fardu. Ketika punya hajat dibaca 19 ya, 19 kali ketika punya hajat. Dan juga ditambah membaca basmalah 19 kali juga, dengan niat meminta kepada Allah agar rezekinya lancar, dimudahkan dalam mencari pekerjaan bagi yang belum bekerja, yang sudah bekerja rezekinya dilancarkan, seperti itu. Intinya semuanya tergantung niat sahabatku ya. Jadi silakan untuk sahabatku semuanya itu diamalkan, mudah-mudahan berkah manfaat, seperti itu. Saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Itu saja dulu ya. Gampang nanti kalau mau ambil amalan lagi, gampang ya. Yang penting itu diistiqomahkan saja. Karena kadang-kadang belum istiqomah, sudah pengennya cari lagi dan cari lagi, akhirnya menumpuk-numpuk dan tidak jelas. Akhirnya di dalam pikiran itu kacau balau gitu, campur aduk.
Nah, itu yang membuat amalan-amalan kita jadi tidak tajrib karena tidak fokusnya sang pengamal dalam mengamalkan suatu amalan. Jadi yang paling bagus kalau orang mengamalkan suatu amalan, amalan apapun itu, wirid apapun itu harus pelan-pelan saja. Artinya pelan-pelan gini. Sekarang misalnya khusus doa atau wirid yang buat melancarkan rezeki, itu diamalkan sampai betul-betul ya bagus seperti itu ya, energinya bagus. Nah, kalau sudah begitu nanti kalau udah agak lama baru naik lagi ambil amalan lain seperti itu ya. Makanya banyak sekali orang-orang yang ketika mengamalkan suatu wirid, mengamalkan suatu doa, terus kemudian tidak tajrib, artinya tidak ada efeknya apapun. Dia langsung, doa apaan ini, dibagi-bagikan, diijazahkan, tidak ada reaksi sama sekali, seperti itu misalnya. Itu sebetulnya yang kesalahannya ada di pengamalnya, sahabatku. Kurang yakin, pikirannya rancau, artinya maksudnya campur aduk, nggak jelas. Mikiri A, mikiri B, mikiri C. Amalannya ini diamalkan, padahal yang baru saja itu belum mengamalkannya belum bagus, sudah ambil lagi. Amalkan saja satu-satu sampai ikhlas, betul-betul ikhlas. Bahkan sampai bisa merasakan khasiat daripada amalan tersebut. Baru besok ambil lagi seperti itu, amalkan lagi seperti itu ya sahabatku. Ya, jadi kata-kata atau bahasa kasarnya itu, kalau orang baru mengamalkan ini sudah pengen lagi, itu sama saja ketika kita berbicara orang orang yang pengen rezeki ya, sudah dikasih misalnya 1 juta, kepenginnya lagi 2 juta, sudah dikasih 2 juta, kepenginnya lagi 1 miliar, itu namanya rakus. Kalau udah rakus ya udah, artinya Allah tidak akan sayang sama kita. Akhirnya rezeki yang sudah diberikan itu dicabut keberkahannya, seperti itu sahabatku. Jadi tidak bisa merasakan keberkahan dari rezeki yang sudah didapat. Jadi kita harus memahami itu. Jadi jangan menyalahkan orang yang memberi atau orang yang mengijazai sebuah keilmuan, sahabatku. Orang yang memberikan keilmuan berarti bagus, apalagi secara gratis melalui YouTube, melalui media sosial, itu sudah bagus ya. Karena kalau ijazahan biasanya kalau secara langsung biasanya ada yang namanya mahar. Kalaupun tidak ada mahar pun, yang namanya sowan ke seseorang atau ke sesepuh atau ke kiai atau ustadz atau ahli hikmah, ya pasti ya kita selaku tamu ya menghargai beliaunya, paling tidak ada bisaroan, kita ngasih bisaroh. Kalaupun beliaunya itu tidak minta, tapi kan kita harus tahu diri, seperti itu. Harus tahu diri. Itulah yang saya lakukan seperti itu. Contoh saya jajan ke Tulungagung ya. Itu saya ke sana, kiainya itu nggak minta apa-apa, sudah ada orang yang silaturahim saja itu sudah senang. Akan tetapi saya selaku tamu ya nggak enak kan gitu. Kita harus tahu diri, sudah dikasih amalan kita diam aja, cuman pakai ucapan terima kasih, ya itu sana pun sudah senang. Tapi kan apalagi kita ya orang Jawa ya, orang Jawa itu kan suka ya intinya sangat menghormati orang lain, seperti itu. Menghormati jerih payah orang lain. Contohnya kalaupun itu hanyalah doa yang hanya disampaikan, diucapkan, akan tetapi kan beliaunya tetap dalam waktu mencari ilmunya, dalam belajarnya, itu pasti tidak gratis. Maksudnya tidak gratis ya pastinya pergi ke pondok, pergi ke padepokan ataupun pergi ke majelis, itu pasti ada
ada yang namanya mengeluarkan uang, pasti itu, ya kan. Apalagi kalau sistemnya mondok di pondok pesantren kan lama gitu ya, pasti kan butuh makan, butuh uang buat beli kitab, butuh uang buat ngerokok, buat makan dan lain sebagainya. Nah itu harus dihargai seperti itu, bukan berarti jual ilmu sahabatku. Jadi pikiran kita itu jangan suudon ya, jangan mudah suudon ya. Gara-gara kita ngasih mahar itu pikiran kita modus ini orang-orang ahli hikmah mencari uang dengan cara menjual ilmu, menjual agama. Itu bagi saya itu pikiran kotor sahabatku. Itu kalau kalian itu memang orang baik, itu jangan lakukan itu. Pemikiran-pemikiran seperti itu harus dihapuskan. Seperti itu ya sahabatku. Oke, cukup sekian di bukit ini yang insya Allah akan saya bangun sebagai padepokan. Intinya padepokannya buat sahabat-sahabat yang dari luar datang ke sini. Nanti kalau sudah ada padepokan kan sudah ada tempat mau nanti nginep tidur di sini kan enak. Tapi kalau belum ada padepokan, kalau di bawah padepokan yang bawah kan buat ngaji. Nah, maka kalau yang di sini tujuan saya khusus buat padepokannya seperti itu ya. Oke sahabatku, cukup sampai di sini ya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mudah-mudahan kalian semuanya paham apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.